Maka mudah-mudahan semua yang ada menjadi amal soleh bagi beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir ikut menjaga, meneruskan membaca, belajar fikih, yang dalam hal ini insya Allah fikih kita yaitu fikih al-Islam, al-fiqhul islami. Bentuknya seperti ini, al-fiqhul islami. Nanti kita bicara kenapa kitab ini, kemudian kenapa bentuknya begini, dan seterusnya. Ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid, alumnus terbaik di Al-Azhar University. Beliau orang Lampung. Jadi kalau ada orang Lampung berarti satu konsulat dengan beliau. Apa yang beliau tulis, mudah-mudahan insya Allah anallaha yataghammadiyur rahmah, mendatangkan rahmat bagi beliau, dan kita yang membaca mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, ma'unah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir-akhir ayat kita masih ada manfaat dan kita bisa optimalkan dalam rangka menggapai ridho Allah dan akhirnya bisa husnul khatimah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, dan semuanya menjadi mudah di hadapan Allah. Hanya kita punya rencana, Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk belajar fikih seperti yang sudah kita sampaikan di awal, nun wal qalami wa ma yastur. Ini sudah ditulis, tinggal dipelajari. Seperti yang sudah disampaikan di atas juga, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita pengen kenal dengan Allah, pengen tahu dengan Allah, maka sesungguhnya ada ruang untuk kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait agama. Ala hadhihi niyah wa bil niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali dengan sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks beragama, kita mengenal yang namanya tipologi. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akhlak akan kemudian teraplikasi ketika dia mampu mencerna apa yang disebut dengan syariah. Syariah akan berjalan, syariah akan terimplementasi dengan baik kalau kemudian kita mampu mengakumulasi makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam akidah. Maka Jumat kemarin, khatib Jumat saya di Pondok Indah diminta dengan judulnya Merdeka dalam Bersyariah. Ini agak berat juga ya, merdeka tapi bersyariah. Nah, ini artinya bahwa dalam kajian fikih ini kita diminta untuk kemudian kembali tentang apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, dan terkait dengan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara fikih, maka kita akan dihadapkan dengan hukum-hukum terkait fikih. Ketika kita akan menyematkan hukum-hukum dalam fikih, maka kita kemudian diharapkan mampu untuk menarik dasar-dasar illah, reason, alasan terkait dengan hukum tersebut. Maka disebut oleh orang hukum sebagai fakta-fakta hukum. Hukumnya sudah ada, tapi kemudian bagaimana mencapai hukum tersebut, maka ada fakta-fakta hukum yang kemudian kita sebut dengan illah, alasan, reason. Maka al-muslimuna ala surutihim,
Muslim itu dibahas, dibangun atas syarat-syarat. Bahwa kemudian Muslim harus bersyariah, harus. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita akidah, karena memang Rasul ditanya, "At-tadri akhbirni tentang apa? Anil iman." Maka Rasul menjawab, al-iman an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan sampai akhirnya ini terkait dengan apa yang kita sebut dengan akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya dan seterusnya. Tidak lepas bagaimana kita meyakini dari apa yang sudah Allah perintahkan. Sehingga syukur alhamdulillah, di tengah-tengah pagi buta, masih gelap belum kelihatan, ayahanda bunda kita semua masuk ke dalam wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita kemudian tadi saya perhatikan ada yang sambil jalan bersedekah, dan kita sekarang sudah melakukan sholat subuh berjamaah. Ini berarti bagian dari bagaimana kita beriman di hadapan Allah, hadir di sini karena perintahnya. Karena meyakini kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zariyat sudah kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia. Tinggal wal insa, kita nih, manusia. Khairan nas, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah butuh kepada akidah. Tata cara dalam berakidah dibahas, dibuka, dipelajari untuk lebih memahami. Maka Allah sampaikan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Maka kemudian kita diajak untuk belajar. Pagi hari ini yang paling berterima kasih, yang paling bersyukur adalah saya pribadi, diajak dalam kebaikan, diajak dalam pintu-pintu keberkahan, dan mudah-mudahan kita bukan sedang duduk di Masjid Al-Muhsinin, tapi kita sedang duduk di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakul yakin mudah-mudahan duduknya kita pagi hari ini sebagai wasilah, jembatan kita menuju tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka diakhiri dengan ihsan, ya, akhlak berarti ihsan. Maka karena memang diamanahkannya adalah fikih, ya, sekilas memang fikih itu seringkali kita mendengar dan melihat digandeng dengan kata-kata Islam. Seperti ini, al-fiqhul islami, berarti fikih Islam. Ada juga terkait al-fiqhul islami, misalnya Sayyid Sabiq dengan berjilid-jilid, ya, itu juga bagian dari induk yang nanti mungkin sebagian akan disampaikan oleh beliau. Kita mengenal juga yang mungkin ayahanda bunda sempat melihat orangnya, lulusan terbaik dari Al-Azhar University Kairo. Beliau tinggal di Syria, kemudian tulisannya begitu banyak, dan kitab yang fenomenal diantaranya terkait fikih. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Terkait dengan tafsir Quran, beliau juga punya namanya Tafsir Munir, ya, Tafsir Al-Munir, juga ditulis oleh beliau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Panjang, banyak, dan seterusnya, ya, bahkan dari beberapa diskusi, ya memang butuh waktu untuk kemudian menghatamkan ini. Maka kita melirik buku ini karena memang banyak,
Buya Hamka juga termasuk yang mengomentari terkait kitab ini, terkait apa yang beliau baca. Jadi sebelum beliau menulis juga beliau membaca ini dan beliau juga tertarik. Kalau Buya Hamka saja di penjara menghasilkan ya kan, tafsir Al-Azhar dan kemudian terkesima dengan ini, juga mudah-mudahan kita pelan, kemudian memang nanti ada beberapa secara umum dia berbahasa Indonesia mudahnya, tapi juga mungkin ada kalimat-kalimat yang terkait bahasa Arab, dan syukur alhamdulillah mudah-mudahan buku ini gampang diketemukan. Ya, saya dapat ini di pasar malam yang malam minggu di daerah AMD. AMD itu petukangan sebelah sonoan dikit. Ya, kalau BSD kan Bekasi sonoan dikit. Kalau BSD, ya kan. Kalau AMD ya petukangan sonoan dikit. Gitu. Sebelum batas. Jadi buku ini bisa ditemukan di mana-mana. Karena di saya saja cetakannya sudah cetakan ke-21 kalau nggak salah. Ya, jadi sudah banyak cetakannya. Bukunya juga gampang dilihat, hampir tidak diketemukan buku yang mirip, yang modelnya hijau-hijau begini. Jadi kalau ngelihat buku hijau kuning begini, itu diversikan udah fikih Islam punyanya Sulaiman Rasyid. Hampir saya kalau cari buku kitab mirip-mirip sih tidak, tapi kalau sudah hijaunya kuning atau hijau seperti ini biasanya punya Syekh Sulaiman Rasyid. Ya. Biasa kalau sebelum kita mengkaji kitab atau membaca buku atau yang lainnya, kita buka akhirnya. Karena di akhir itu ada bibliografinya. Siapa beliau? Syekh Sulaiman Rasyid. Apa kapasitas beliau sehingga kitabnya ada di tangan kita? Ya. Beliau saya bacakan adalah Haji Sulaiman Rasyid. Nama lengkapnya adalah Haji Sulaiman Rasyid bin Lasa. Nah, ini Lasa kan Lampung nih ya. Yang orang Lampung paham sekali nih. Dilahirkan di desa Pekon Tengah, Liwa Kerwil, Lampung Utara di tahun 1896. Saya masih nggak tahu di mana itu, ya, belum lahir. Ya. Setelah tamat pada sekolah desa di Lampung, ya kan, beliau melanjutkan pendidikannya di perguruan Tualib, ya, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1919 sampai 1926. Sebelumnya pernah belajar juga beliau dengan Buya Kiai Haji Abbas di Padang Japang, Payakumbuh, Sumatera Barat selama 5 tahun. Artinya beliau di Lampung tapi belajarnya banyak di Sumatera Barat. Tahun 1926 beliau belajar di sekolah Mu'allimin. Kalau pesantren-pesantren modern yang terkait di sana ada yang klasik, turos, dan yang muasir, yang kontemporer, itu biasanya ada tarbiyatul muallimin. Ayahanda bunda yang punya anaknya di Gontor atau pernah ke Gontor, itu kan tarbiyatul muallimin, ya, wal muallimat. Ya. Saya misalnya di Darun Najah, di Rujami, juga tarbiyatul muallimin wal muallimat. Ya, alhamdulillah. Tinggalnya dekat, mondoknya dekat. Saya di sini Pak, setelah kolong tol, ya, ada tenda biru, ya, sayur asem, semur jengkol, ya, itu ada patung perjuangan lagi begini pegang senapan. Dulu senapannya lengkap, ada laras panjang, ada granatnya. Ya, lama-lama senapannya hilang. Ya kan, granatnya hilang, tinggal badannya doang, tangannya juga hilang, ya kan? Saking seringnya dipakai untuk pasang spanduk, ikat bambu dan seterusnya. Ada Masjid Babul Minan. Nah, itu Babul Minan engkong saya cucunya. Jadi ada namanya Haji Minan. Ketika beliau wafat, masjidnya bingung mau dinamain apa, dinamainlah
Babun itu portal, pintu, sehingga portalnya Haji Minan. Ya, kira-kira begitu. Karena dulu kita kalau kumpul di portal, sampai sekarang RT RW kalau acara kumpul di mana? Portal. Portal itu ya portal yang depan itu. Nah beliau di Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat, sampai akhirnya beliau berangkat ke Al Azhar University Kairo, jurusan takhassusul fikih. Ya, memang spesifikasinya adalah fikih. Selesai di tahun 1935. Kita merdeka tahun berapa? Berarti udah sebelum merdeka udah naik kapal tongkang. Saya punya angkong namanya Haji Jawab. Ya. Haji Jawab itu dulu ketika saya sudah mengenal beliau, kecil ketemu, itu ada tas besar namanya Sahara. Kopernya itu dari kayu nangka. Jadi kayu nangka itu dibelah, itu jadi koper. Jadi pergi haji dulu itu pakai Sahara. Kopernya yang pakai kayu nangka, karena berangkatnya pakai kapal laut. Ya, jadi seandainya tenggelam, kayu nangka itu ngambang. Jadi dia bisa terselamatkan di situ. Karena kan 6 bulan perjalanan, ya kan. Itu pun kalau anginnya mengarah ke Mekah. Kalau anginnya ke Israel, hajinya di Israel berarti. Bagaimana anginnya, ya kan? Ini artinya alhamdulillah beliau jauh sebelum kemudian geliat aktivitas kemerdekaan dan aktivitas keilmuan berkembang, beliau sudah dengan kampang tongkang sudah melalang buana, dan Allah takdirkan kemudian ketika kembali beliau juga diminta oleh kolonial Belanda untuk menjadi ketua ya pegawai tinggi agama pada kantor Syambu, ya, Departemen Agama Republik Indonesia. Beliau juga kepala jawatan, ya, jawatan daripada agama RI Jakarta, dipegang sejak tahun 1947 dan 1955. Ini mohon maaf, pastinya bukan zaman saya, zaman ayahanda bunda ini. Jadi saya mau bacain doangan ya, paham mah kagak. Jadi kemari sebetulnya buat belajar sama-sama. Kemudian beliau akhirnya diminta untuk menjadi rektor ya di beberapa tempat, diantaranya adalah Perguruan Tinggi Islam Agama di Jakarta, ya. Kemudian juga menjadi guru besar. Nah, jadi beliau sudah diangkat menjadi profesor. Jadi sebetulnya Profesor Sulaiman Rashid LC, ya. Diangkat menjadi profesor tahun 1960, ya kan, pada spesifikasi fikih, ya, ilmu fikih secara khusus dan jabatan lektornya. Jadi memang mungkin kalau kepangkatan, ya. Jadi sejak dulu beliau sudah lektor dan dipegang sejak tahun 1962, ya, pada IAIN Jakarta. Dulu namanya IAIN, sekarang menjadi UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Ya. Dulu ada namanya BUS, Badan Usaha Syariah dulu. Ya, akhirnya BSM kumpul ngopi bareng sama BNI Syariah. Sekarang jadilah BSI. Ya, maka itu namanya BUS, Badan Usaha Syariah. Tapi ada juga di Pondok Pinang, ada Citibank. Citibank sebelahnya City Islamic Banking. Ada juga DKI di pojok Botanical Covilas itu ada Bank DKI Syariah. Nah kalau yang begitu namanya bukan BUS tapi UUS. Ya, siapa UUS? Unit Usaha Syariah. Nah gitu kira-kira. Dulu IAIN, sekarang jadi UIN. Ya, UIN kalau orang yang tinggal di Alpa Indah. Kalau Makassar bukan UIN, jadi UIN. Ya. Ini beberapa hal terkait perjalanan beliau. Karya ilmiahnya luar biasa banyak, diantaranya adalah ini.
Banyak saya tidak bacakan, di antaranya buku Al-Fiqhul Islami yang sekarang yang mengalami cetakan yang ke-21. Jadi buku yang saya pegang ini udah ke-21 kali cetak. Boleh jadi di tangan ayahanda bunda mungkin yang kebelakangan atau mungkin lebih lama. Makanya ini warnanya agak-agak. Kalau yang sekarang mungkin sudah lebih bagus cetakannya dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bacakan Fatihah, beliau menjadi bagian dari amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua perlu kami sampaikan, apa motif buku ini, kitab ini ada di depan kita. Nah, ini penting saya angkat agar ini juga yang kemudian mendorong saya pribadi juga, beberapa teman juga, kalau sudah belajar ini terasa nyaman. Meskipun teman-teman nanya, ini Syafi'i kan? Gitu kan. Syafi'i, ya. Karena beliau memang tinggal di kita di Indonesia, beliau juga Syafi'iyah. Beliau banyak berakulturasi di Mesir. Maka di Mesir kita tahu makam Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Dulu kita tidak bisa berlama-lama di makamnya Imam Syafi'i. Syukur alhamdulillah Covid kemarin 2021, alhamdulillah kita berkesempatan melihat setelah direnovasi oleh Raja Salman. Jadi sebelumnya direnovasi tidak selesai-selesai, setelah syukur alhamdulillah dipegang oleh Raja Salman, selesai renovasinya, dan 2001 kemarin, tepatnya bulan Januari sampai Februari, akhir dan awal kita di sana, dan itu bisa menampung banyak orang, bisa 100 lebih, ada kamar-kamarnya, tempat tinggal dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mengaji terkait apa yang disampaikan Imam Syafi'i, disampaikan oleh Syekh Sulaiman Rasyid di Masjid Al-Muhsinin. Nantinya mudah-mudahan kita bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran di tempat tinggalnya Imam Syafi'i di Mesir. Amin ya rabbal alamin. Sepulang beliau ke Indonesia, ya, beliau ya mendapati buku-buku terkait agama bukan pada pokoknya. Jadi ada beberapa buku-buku yang ditulis oleh beberapa teman tapi bukan pada pokoknya. Ya, katakan kita bicara syariah, syariah kan tidak harus kemudian pegadaian syariah. Syariah tidak harus kemudian bicara bank syariah. Syariah tidak juga hanya itu aja bicara tentang pasar modal syariah. Tapi syariah bicara interest bearing, interest margin, bicara profit and loss sharing, bicara muamalah, bersosial. Mana yang bersosial? Mamin muslimain, ada dua orang muslim ketemu, ya, yaltaqiyani wa yatasafahan, saling menyapa. Illa ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan keduanya kecuali apa? Ghufirallah, ampunan baginya. Sampai kapan? Hatta yatafarraqa, sampai kita berpisah. Makanya kalau nanti ditutup selesai, jangan pada bubar. Di sini aja sampai azan zuhur, azan asar, azan maghrib. Orang bingung. Itu di Masjid Al-Muhsinin kesurupan berjamaah ya. Oh, ngaji ngerapi-rapi katanya. Ternyata kita pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan keluar dari sini gugur dosa kita, bersih daripada kesalahan kita, dan kita bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ya kan beliau mulai menyusun ini sejak tahun 1938. Karena apa? Karena tidak diketemukan dan sangat sulit belajar fikih itu dengan bahasa yang mudah. Nah, ini bahasa yang mudah. Maka kalau tadi di awal kita buka misalnya fikih sunnah punyanya Said Sabiq, maka bahasa Arab semua. Kita buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang sampai 21 jilid, ya agak ribet. Ya, saya bertahun-tahun di Puri Kirindo Permai, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya karena berjilid-jilid. Ya.
Jadi harus pelan. Dari yang kemudian orangnya banyak sampai udah ada beberapa orang yang meninggal. Ini artinya bahwa beliau sulit mendapati belajar fikih yang kemudian mudah dan bahasanya bisa dimengerti, maka beliau akhirnya membuat ini didukung oleh teman beliau, yaitu Syekh Nasaruddin Latif dari Kementerian Agama, yang kemudian memudahkan urusan ini sampai akhirnya bisa diserahkan kepada penerbit Jaya Murni. Ini lagi-lagi ayahanda yang bunda yang tahu di mana penerbit Jaya Murni. Ya, kalau sekarang kan Grafindo, Raja Wali, Yudhistira, ya kan, Gramedia, ya. Jaya Murni nanti kita cari di mana Jaya Murni. Ya. Kemudian, nah ini banyak sekali diungkap nanti tentang toharoh. Ya, ada sekolah bonafit meresmikan masjid baru, di depannya ada toilet bertuliskan an-nazafatu minal iman. Ya, di bawahnya ada terjemahan kebersihan sebagian dari iman, ada dalam kurungnya ya al-hadis. Ya, maka kemudian ketika saat ada yang bisa dikoreksi, copot yang ini, ganti dengan yang ini. Kenapa? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, sayang sekolahnya besar begini, sayang juga masjidnya luar biasa. Ya. Jadi kalau hadisnya palsu nanti repot ke sononya. Ya, mendingan diganti dengan yang benar-benar sahih. Ya. Maka nanti ada jenazah, di depan ada pemusaran jenazah. Tadi saya sempat foto, ya. Itu nanti bicara jenazah juga, bicara zakat, infak. Kalau sekarang bahasanya destructive justice, ya, destructive justice. Bagaimana kita kalau mau dapat justice, sesuatu bertambah, itu harus destruktif. Rajin bagi, rajin memberi. Kalau kita ke tol baru di daerah Depok, itu depan pintu tol ada masjid. Masjid siapa? Baba Alung. Itu juga yang kemudian belakangan banyak memberi, ya. Ada masjid seperti itu. Ada kitab muamalah jinayah. Kemarin ada kasus yang sedang itu kan ada jinayah, ya kan? Ada perdata, ada pidana. Nah, ini nanti kita lihat pelan-pelan. Kemudian ada hudud, ya. Hudud itu batasan. Boleh nggak kita nggak senang sama orang? Boleh, Pak? Boleh, Bu? Boleh. Nggak senang boleh, kita manusiawi, kita bukan malaikat, tapi kita harus ada hududnya. Ya, ahbib man ahbabta, senang sama orang jangan terlalu, benci sama orang jangan terlalu. Cukup kita nggak senang aja, nggak perlu kita menghilangkan nyawa orang. Itu namanya hudud. Bahkan mohon maaf, ya kan, lebaran peluk-pelukan, maafin ya. Kalau lebaran tuh sampai nangis-nangis, sampai ingusnya pada keluar, maafin ya. Maafin. Tapi yang urusan kemarin 7 turunan gue gak bakal lupa, begitu katanya. Jadi dimaafin sampai nangis, tapi 7 turunan gak bakal lupa. Ya ini kan bagaimana maafinnya? Karena apa? Nggak kenal hudud. Hudud itu ada batasannya. Nggak senang sama orang berarti gimana? Fauqas salas, fala tahjir fauqas salas. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Baik, saya masuk dikit biar ada oleh-olehnya. Ya, yang pertama bahwa al-ahkam al-islami, ada hukum-hukum dalam urusan fikih Islam. Ya. Nanti buku ini bisa dikompar dengan 4 madhab. Beliau juga memaparkan. Yang paling tua ada Imam Maliki, Imam Hanafi. Di bawahnya ada Imam Maliki. Di bawahnya lagi ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di bawahnya lagi ada Ahmad Ibn Hanbal Al-Hambali. Tapi rentan dalam perjalanannya karena kasus-kasus yang diangkat adalah terkait Lampung, Jakarta, Indonesia, maka dikedepankan Syafi'inya. Nanti di akhir dikonfirmasi, dikomprehensif karena memang beliau lama tinggal di Mesirnya.